Selamat pagi, salam sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tertulis di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam surat Roma dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikirannya dari karyanya sejak dunia diciptakan. Tetapi mengapa masih saja ada banyak orang yang matanya tertutup? Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya. Mungkin karena kekerasan hati, kedegilan. Itu bisa membuat orang tidak bisa melihat kebenaran yang seharusnya tidak sulit untuk terlihat. Pernahkah kita terpikir bahwa mungkin perilaku atau sikap hidup kita sebagai orang percaya pun bisa membawa pengaruh besar untuk mempresentasikan kebenaran? Sebab seandainya kita tidak mencerminkan sikap yang benar sebagai warga kerajaan, itu bisa menjadi batu sandungan yang membuat orang sulit untuk menerima kebenaran. Dengan kata lain, seandainya masih ada dalih yang disampaikan untuk menolak kebenaran, salah satu penyebabnya bisa jadi karena hati belum tercermin dari sikap dan perilaku kita. Jangan-jangan orang belum bisa melihat cerminan kasih Kristus lewat diri kita, atau malah mendapat pemahaman yang salah akan Kristus lewat sikap yang kita lakukan. Mari kita baca mengenai kunjungan satu negeri Sheba ke Yerusalem ketika Salomo tengah memerintah sebagai seorang raja. Nama besar Salomo pada waktu itu sangat harum terdengar hingga ke negeri Ratu Sheba. Ia kemudian tertarik untuk membuktikan sendiri apakah benar Salomo itu benar-benar seperti yang sudah dia dengar. Ratu Sheba datang membawa pertanyaan-pertanyaan sulit. Lalu bagaimana? Lewat Alkitab kita bisa mengetahui bahwa Salomo bisa menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Maka Ratu Sheba pun terpukau melihat semuanya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kemakmuran negeri yang diperintah Salomo, tata krama orang-orang di sana, dan tentu saja hikmat yang dimiliki Salomo. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan yang di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayanannya, melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Maka Ratu Sheba pun mengakui bahwa apa yang dia dengar sebelumnya tentang Salomo memanglah tidak berlebihan. Bahkan dia mengakui bahwa sesungguhnya lebih dari apa yang dia dengar. Begitulah terpukaunya Ratu Sheba hingga ia berkata, sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat, dalam hal kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Lalu lihatlah Ratu Sheba pun kemudian memuji Tuhannya Salomo. Maka dia mengatakan, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian,
sehingga ia menundukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang percaya. Sejauh mana kita serius untuk mengaplikasikan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari akan memberi pengaruh terhadap sejauh mana orang bisa mengenal Kristus secara benar. Ini saatnya bagi kita untuk memeriksa diri sampai sejauh mana kita sudah mencerminkan kebenaran lewat sikap hidup kita. Maka kita harus tingkatkan yang baik, terus berproses sehingga kita semakin mencerminkan Kristus. Sedang yang jelek harus sesegera mungkin kita bisa memperbaikinya. Pertanyaannya, mampukah saya menjadi sebuah cerminan Kristus yang baik? Atau jangan-jangan kita masih merupakan batu sandungan bagi banyak orang? Harus tetap kita ingat dalam segala sesuatu yang kita lakukan atau tunjukkan di dalam hidup ini. Maka untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya bisa menjadi sumber bagi orang lain untuk mengenalnya secara benar. Tidak sekedar mengenal sosok Tuhan yang kita sembah, tapi juga memuliakan dan memujinya. Ini sebuah tanggung jawab yang harus kita emban dalam proses perjalanan kehidupan kita. Maka dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Salomo juga bukan hanya dari pendengaran orang bisa menyaksikan bagaimana Tuhan hidup di dalam dirinya. Maka kita juga harus memiliki hal seperti itu sebagai orang yang percaya. Kita boleh mencerminkan dan orang bisa melihat bahwa kasih Kristus memenuhi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpuji Engkau Tuhan dalam segala kebaikan Tuhan, di mana penyertaan kasih setia Allah yang selalu kami nikmati hingga pada saat ini. Engkau juga Tuhan yang memberikan kecukupan di dalam kehidupan kami. Maka hendaklah kami juga hidup seperti Salomo yang boleh menunjukkan sikap hidup begitu banyaknya orang yang mendengarkan dia, melihat bahwa kasih Kristus hidup di dalam dirinya, dengan mempertontonkan dengan segala gaya kehidupan, dengan segala apa yang boleh dia pertunjukkan di tengah-tengah bangsa yang dia pimpin, dengan kasih cinta dan juga kasih setia Tuhan, boleh mereka pertontonkan bagi orang banyak yang belum mempercayai dan mengenal Tuhan. Untuk itu, perbolehkan kami juga Tuhan menunjukkan dalam kehidupan kami setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, agar kami menjadi cerminan kasih setia Tuhan yang sudah kami nikmati hingga pada saat ini, agar orang makin sebanyak orang percaya dan mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara hidup dan memberikan kemakmuran bagi orang yang senantiasa percaya kepadamu. Untuk itu berkati setiap jemaat-Mu dalam segala aktivitas dan juga pekerjaan kami, agar itu juga memberikan kesejahteraan dalam kehidupan kami ketika kami menerima berkat buah dari hasil pekerjaan kami dan berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi suatu penghalang atas berkat yang akan kami terima daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.